Oke, sebentar lagi kita akan mulai perkuliahan komunikasi massa dan konvergensi media ya. Di antaranya sudah ada 3 orang, Wilma, Ai, dan Oppo ya. Nah ini, Oppo ini siapa namanya nih Oppo? Iya. Nanti saya absen di akhir supaya kelihatan semua ya. Kalau di awal kan ada repot. Untuk pembelajaran via Zoom-nya cukup 40 menitan saja ya per mata kuliahnya. Berarti nanti setelah ini Anda boleh break dulu ya, sholat maghrib, makan. Nah, sisa waktu yang sisanya apa? Nanti ada soal yang bisa Anda kerjakan sambil makan, sambil bikin soal ya, yang kaitannya dengan masing-masing materi di pertemuannya. Nah, setelah itu mulai lagi mata kuliah literasi media jam 6.30 sore. Ya, 40 menit saja sampai adzan isya. Nah, setelah itu saya kasih lagi soal ya yang kaitannya dengan pertemuan itu. Tidak banyak lah, paling per sesi itu dua soal, tapi itu kaitannya dengan analisis media ya, sesuai dengan tema di pertemuan-pertemuan yang akan kita jalani bersama ya. Di sini sudah ada 7 orang. Nah, ini saya record, nanti saya upload ke YouTube juga linknya supaya apa? Bisa disimak ulang ya. Antisipasi mungkin jaringannya kurang bagus atau ada yang mau menyimak ulang, silakan ya. Ini tambahan saja kemudahan dari saya yang saya terapkan biasanya memang dari waktu perkuliahan masih online semua ya. Kalau sekarang Reg A sudah offline, tapi Reg B pertimbangan saya takut banyak yang nggak bisa, jadi saya hanya melayani sebagian ya kalau ngajar di kelas. Nah, kemarin juga cuma 4 orang gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa dihindari ketika banyak yang kerja dan tidak bisa ke kampus, ini akan merepotkan ya. Sehingga untuk perkuliahan Zoom atau online itu membantu bagi kelas karyawan saya kira ya, memberikan kemudahan. Untuk Reg A mungkin ya pengen pada offline karena tidak ada kesibukan lain. Untuk Reg B mungkin agak sulit ya, terutama kalau banyak yang bentrok dengan pekerjaan. Baik, kita mulai saja. Pertemuan 1, komunikasi massa dan konvergensi media. Sumber bahan ajar yang saya gunakan ini bahasa Inggris ya. Jadi supaya nanti apa? Sambil belajar bahasa Inggris, sambil belajar ilmu komunikasi juga. Ya, istilah bahasa Inggrisnya dalam bidang ilmu komunikasi. Gitu. Komunikasi massa kaitannya dengan masyarakat, konvergensi media kaitannya dengan teknologi yang digunakan oleh media. Dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Oke, itu inti dari perkuliahan pada komunikasi massa dan konvergensi media. Oke. Tapi untuk perkuliahan literasi media, saya menggunakan sumber buku bahasa Indonesia ya, berbahasa Indonesia dari Dr. Yosao Irantana untuk literasi media. Khusus untuk konvergensi media saya pakai yang info ya, buku bahasa Inggris, terbitan Amerika, ya tapi sambil kita bahas juga maknanya ya, sambil kita belajar bahasa Inggris untuk tambah wawasan, ya kan? Kadang-kadang juga kita baca sumber-sumber referensi berbahasa Inggris atau artikel berbahasa Inggris untuk menambah wawasan. Oke, kita mulai. Ya, pertama-tama saya dulu ya, share untuk, nah dia rencana pelajaran semesternya, lesson plan. Oke, di sini ada apa? Ya, pertemuan pertama kita akan pelajari hubungan antara media dan masyarakat. Ya, tentunya masyarakat sebagai audiens akan mempelajari suatu media ya dan memiliki persepsi yang berbeda-beda akan apa yang diterima oleh khalayak gitu ya. Oke. Kemudian yang pertemuan kedua kita akan bahas media massa dari segi ekonomi ya. Bagaimana upaya perusahaan media itu mengambil atau meraup keuntungan dari usahanya dalam bidang informasi ya. Oke, menyebarkan informasi. Selanjutnya, pertemuan 3 adalah memahami pengaruh politik pada media massa. Kalau tadi dari segi ekonomi, kemudian konten-konten politik di media massa ini mempengaruhi apa pada publiknya. Oke, kemudian juga pertemuan 4-nya memahami
organisasi dan profesionalisme dalam media ini sudah kaitannya dengan SDM-nya, ya. SDM yang mengembangkan media ini tentunya punya kode etik, punya cara supaya menjadi profesional, ya kan? Dari bidang misalnya jurnalistik, dari bidang penyiaran atau broadcast, atau dari bidang fotografi. Ya, ini adalah 3 bidang jurusan yang ada di UKRI. Jurnalistik, broadcast, sama fotografi. Nah, itu kita juga ada pembahas itu. Kemudian memahami representasi media dan ketidaksetaraan status sosial yang dimunculkan oleh media massa. Ya, kadang-kadang mayoritas saja yang ditonjolkan, tapi misalnya minoritas kurang diperhatikan. Ya, kadang-kadang itu yang terjadi gitu ya dalam media. Oke, kita lanjut langsung ke pokok materi pertemuan 1 ya. Dulu pernah saya share di grup materinya. Kalau ada yang baru masuk grup, boleh di-share ulang atau minta ke yang sudah ada materinya. Ya, oke, langsung ke slide pembahasan. Di sini sudah ada 9 orang ya. Oke. Lanjutkan. Nah, media and the social world, the importance of media for society. Full screen dulu supaya agak jelas. Ya. Okay. Anybody knows how important is media for our society, for people? It will distribute knowledge and also information in different sectors in life, such as economy, politics, culture, tradition, interaction of society, infotainment, entertainment, and many others. Ya. Tentunya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari media, tidak hanya hal yang bersifat pengetahuan, informasi, tapi juga hiburan. Ya, okay. Learning from this diagram, we have spent leisure time. Yeah, when we have just a professional job, sometimes we need some spare time, including doing some fun things. Yeah, for example, watching television, browsing in the internet, listening to music, interacting with other people, friends, neighbors, ya, members of family. Ya, ini adalah diagram yang diadaptasi dari Jim Spring, 7 Days of Play, yang melihat porsi aktivitas dilakukan orang-orang ketika waktu santai ya. Leisure time itu waktu santai. Ya. Oke, untuk yang warna biru, biru muda, ya, biru muda itu all other activities, ya. Artinya, biru tua, sorry. Biru tua itu ya aktivitas lainnya di luar leisure time. Artinya ketika Anda mengerjakan hal-hal yang serius, misalnya kalau mahasiswa kuliah ngerjain tugas, kalau Anda sudah bekerja juga termasuk bekerja di kantor, gitu ya. Oke, untuk area yang merah, ini yang biru tua, sekarang yang merah, itu ketika Anda menghabiskan waktu untuk belanja. I know girls like shopping, yeah, including boys, but not frequently as women, yeah. Some boys want to spend some money for luxurious things like spare part of automotive, yeah, perfume, and many other necessities. And girls would like to find out fashion products, cosmetics, skincare, ya. Oke, itu adalah aktivitas yang tidak bisa dihindari. Yang ketiga, area hijau ini adalah do it yourself, artinya me time ya. Anda pernah mengenal spending yourself, contemplating, ya. Oke, make yourself relax, okay, by listening to music or by just have a bed rest, ya. Oke, inilah waktu-waktu Anda misalnya bermalas-malasan, gitu ya, yang hijau. Kemudian doing some sports, practicing sports. Yeah, I know some of you would like to play badminton, tennis, or you'd like to play football, futsal, and many other mini games. Yeah, outdoor or indoor games. You can also maintain your physical health. Ya, bisa juga Anda melatih kemampuan fisik atau menjaga kebugaran, gitu kan. Itu area yang umum ya, cukup besar dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin banyak orang kan jogging kalau weekend itu ya.
Terus ada juga yang main permainan olahraga. Gitu ya. Nah, yang area biru muda ini adalah bersosialisasi, socializing. Okay. As an individual person, sometimes you need to share your experiences with your friends, sharing problems, finding solutions from the recommendation of friends. Okay, this is a way of interacting, communicating with people. Ya. Juga ada waktunya Anda bersosialisasi dengan teman-teman, tetangga, ya, anggota keluarga. Tidak selamanya kita tuh berkutat dengan hidup diri sendiri. What about six? Ya, ini yang warna orange adalah media. Kita lihat porsinya sangat besar ya dalam diagram ini dibanding yang lain. Ini salah satu yang dominan. Ya, kenapa? Why? The access for media is outspread right now by using Android gadget. You can browse anything that you want, social media, yeah, communicating or chatting with friends, playing games, online games with communication, or you can also post your pictures, videos, comment on some section, yeah, open some channels, or you can also read news articles from different websites and add your knowledge by learning from journal, yeah, research, and many other things. Besides conventional media like newspaper, magazine, television, or radio, yeah, now we have more than conventional media. Ya. Inilah yang membuat orang-orang semakin banyak menghabiskan waktu media karena apa? Selain media konvensional, TV, radio, koran, ya kan, majalah. Nah, sekarang sudah ada webnya, internet yang bisa diakses, dan di situ Anda multifungsi. Dalam Android sekarang sudah bisa, tidak harus menggunakan komputer ya. Ini adalah salah satu kemudahan yang Anda temukan, sehingga porsi Anda membuka artikel berita akan semakin mudah. Yang dulu harus beli koran dulu ya. Zaman saya kuliah, awal-awal itu masih laku koran di depan gerbang kampus itu. Sebelum pada kuliah, mahasiswa pada baca koran, beli majalah, koran. Tapi kalau sekarang, sudah nggak ada pemandangan seperti itu lagi ya. Jualan koran, mahasiswa baca gitu di koran, sampai numpuk di kosannya. Gitu ya. Kalau udah numpuk dijual peluang. Nah itulah sekarang media-media sudah punya apa? Channelnya masing-masing ya untuk survive di era modern. Kemudian punya webnya sendiri supaya tidak di print tapi orang-orang mengkliknya mencari apa AdSense di internet dapat AdSense dari view orang-orang yang menonton berita. Oke, kita lanjut ya. Okay, the rise of mass media derived from the Latin word medius, which means middle. It's the social construction of reality. Oke, dari asal katanya itu dari medius ya, yang artinya tengah. Nah, ketika ada orang berkonflik misalnya, ada yang dinamakan mediasi. Dan orang yang melakukan mediasi disebut mediator. Ya, artinya ini penengah. Ya, supaya dua orang yang sedang ada masalah ini bisa bernama. Itu kalau dalam konteks konflik. Kalau dalam konteks media berarti tengah ini apa? Perantara. Perantara audiens dengan informasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk teknologi yang digunakan. Ya, misalnya dari gambar ini adalah pemandangan yang sering terjadi ketika saya kecil ya. Jadi saya termasuk generasi Y mungkin ya, peralihan gitu. Jadi masa kecil saya itu tahun 90-an masih sangat bergantung pada televisi. Nah, itu orang-orang kalau udah pulang sekolah, pulang kerja itu duduk depan TV bisa berjam-jam. Kayak gambar ini gitu sambil selonjoran. Ini dulu saya waktu kecil tuh kalau udah nonton kartun atau nonton acara anak itu bisa berjam-jam. Ya nggak kemana-mana gitu. Duduk aja selonjoran. Nah, ini sudah berubah lagi ya pemandangannya. Sekarang sudah jarang seperti ini, tapi apa masuk kamar masing-masing ya. Buka gadgetnya. Nah, itu yang berubah. What about it's the social construction of reality? Ya, ini adalah konstruksi sosial mengenai kenyataan. Ya, kenapa? Karena berita itu merepresentasikan
sesuatu, tapi tidak semuanya ditampilkan, dipilah-pilah sesuai dengan tujuannya. Ya, misalnya seorang jurnalis datang ke suatu tempat melakukan observasi, tidak akan semuanya dijadikan berita di satu tema, ya kan? Tapi harus dipilah-pilah sesuai dengan tujuan artikel apa yang pengen dibikin di lapangan itu. Ya. Kalau Anda sedang melaporkan berita kriminal, berarti misalnya tentang pencurian, berarti Anda menulis interview terhadap saksi mata kasus-kasus pencurian ini, gitu kan? Pelakunya siapa, korbannya siapa, who is the victim, gitu kan? Kemudian kejadian jam berapa, ya, barang yang dicuri apa, gitu, dan lain-lain. Tidak akan misalnya mencari lagi mengenai gosip atau apa yang lain, gitu ya, atau mengenai otomotif, karena temanya itu. Kemudian involving newspaper or other printed media, radio, TV, and internet. Those are the media that we had, both conventional, electronic media, and the modern one. If you know that internet was used for the military function during the World War, military restricts internet for the activity of investigation. That is not to be used for common people. But right now, almost everybody can use internet, yeah, can spread all of our information, post anything that you want. Inilah perkembangan yang sangat drastis. Tahun 90-an itu sudah ada internet, namun belum terlalu populer di Indonesia. Barulah awal 2000 itu sudah mulai agak-agak sulit, walaupun masih dominasi televisi. Nah, setelah itu 2005 sampai 2010 itu era-era warnet, ya. Nah, orang-orang pergi ke warnet banyak, ya. Nah, padahal internet ini dulunya dibatasi hanya untuk kepentingan militer. Pada saat Perang Dunia, keperluan investigasi militer itu bisa melakukan akses ke internet dan dibatasi. Dan sekarang itu tidak lagi sesuatu yang eksklusif, ya. Setiap orang bisa menggunakan internet untuk keperluan pribadinya, bahkan untuk mempost hal-hal yang sepele, berkomunikasi dengan temannya. Inilah perubahan yang sangat drastis di era sekarang. Kebangkitan media massa, ya. Media and society. Does media have too much violence? Are the news media biased? Have TV talk shows gone too far with their sensational topic? Should the content of the internet be regulated? How can mass media respond to those questions? Okay. There are 4 questions at least that I have mentioned before, and you need to think critically about those problems in a society that can impact in both ways, positively or negatively. So you have to think and criticize some problems that happen in our society. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar keadaan kondisi sekarang di mana masyarakat menghadapi media. Entah positif, entah negatif, tapi ternyata banyak juga yang negatifnya, gitu ya. Bagaimana sih media massa ini merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut? Yang pertama adalah apakah media itu terlalu banyak kekerasan, ya? Jika Anda ditanya seperti itu, maka jawaban Anda akan iya, iya nggak? Yes, media have too much violence, ya. Kalau tidak ada filter, kalau tidak ada sensor, kalau tidak ada age restriction. Apa itu age restriction? Pembatasan usia. Maka akan ada filter bagi anak-anak, ya, yang belum cukup umur. Maka orang dewasa perlu dididik agar tidak melakukan atau mempraktekkan kekerasan itu semata-mata. Misalnya ini kan hanya hiburan, ya, misalnya ada film-film action yang penuh kekerasan atau menonton adegan-adegan pertempuran, ya. Nah, kalau anak-anak yang belum siap, ini akan menerimanya. Ya, contoh kecilnya dulu waktu sekitar tahun 2010-an banyak kasus meninggal kenapa anak SD mempraktekkan smackdown. Di kelas ada yang sampai meninggal, dibenturkanlah ke lantai karena mereka tidak paham. Dulu itu tayangan smackdown ada di TV-TV Indonesia, ya.
Tapi setelah kasus inilah terjadi, maka ditiadakan di televisi Indonesia. Ya, hanya bisa di internet, ya itu. Nah, kembali lagi di internet bebas. Nah, gimana nih masalahnya ya? Kalau TV kan bisa aja disensor atau diganti acara, ya. Nah, kemudian banyak hal lain yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, are the news media bias? Nah, bias ini apa? Ya, artinya bukan bias, bahasa Sunda, ya, pucat. Bias itu apa? Tersamarkan, ya. Karena apa? Misalnya tidak objektif, nah, terlalu subjektif, gitu. Seringkali terjadi kalau hubungannya dengan politik, ya. Misalnya channel televisi ini mendukung kandidat presiden nomor 1, bukan nomor 2, misal, ya. Maka media ini akan subjektif terus memberikan berita-berita positif untuk kandidat yang ke-1. Ya. Sedangkan karena kandidat 2 itu bukan agenda politiknya, maka akan diberikan hal-hal yang negatif. Ya, pemberitaan-pemberitaan negatif mengenai orang kedua atau kandidat yang kedua. Nah, lain hal lagi, nah channel yang satu justru membanggakan kandidat kedua karena punya agenda untuk mensukseskan kampanye kandidat kedua. Nah, inilah subjektivitas misalnya dalam dunia politik ya. Bisa juga kalau dalam dunia yang lain, hiburan atau apa ya. Oke, sesuai dengan misalnya selera masyarakat. Oke, dukung yang mana gitu ya. Oke, have TV talk shows gone too far with their sensational topic? Anda seringkali nonton talk show, tapi tema yang dibahas tema-tema yang apa? Sensasional. Ya, penuh sensasi. Ketika itu misalnya ada perselingkuhan artis. Ya, tapi karena booming sampai-sampai untuk menaikkan rating acara talk show ini bertanya terlalu jauh, bahkan kepada hal-hal yang sangat privasi, supaya ratingnya naik. Orang-orang pengen pada nonton. Semuanya dikupas tuntas. Ya, si artis ini misalnya sampai merasa apa? Aibnya dibuka semua. Nah, ini sering kali terjadi misalnya ya. Contoh di talk show. Ya, untuk menaikkan rating salah satunya. Should the content of internet be regulated? Nah, kembali lagi kalau TV itu ada KPI, Komisi Pertelevisian Indonesia. Kalau internet ada Kominfo, ya kan? Tapi Kominfo ini tidak semudah pekerjaan di televisi, ya kan? Karena banyak sekali web domain-domain yang dibuat dari individu, ya belum perusahaan, apalagi individu banyak yang bikin domain, ya kan? www, https dan lain-lain. Dulu waktu awal-awal perkembangan internet tuh Kominfo belum aktif seperti sekarang ya. Jadi situs-situs yang berbau kekerasan, vulgar itu belum disensor ya, dulu itu belum, masih bebas ya. Tapi sekarang sudah mulai aktif, banyak yang diblokir. Situs-situs yang sudah terdeteksi berbau kekerasan atau terlalu vulgar itu banyak yang diblok. Ya, terutama yang di-report. Ada yang tidak di-report, ada yang di-report ya. Kebanyakan yang di-report. Tapi ketika tidak ada report, walaupun kontennya keras, penuh kekerasan atau terlalu banyak hal-hal yang vulgar, ya, maka akan survive selama tidak ada yang report, ya enggak? Itu yang kelemahan kalau di internet. Tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Sangat banyak sekali yang harus dicari, ya, muatan-muatannya. Inilah mungkin kebebasan otonomi dalam internet yang sulit dikendalikan, ya, ketimbang misalnya televisi atau radio. Nah, inilah permasalahan bahwa media massa harus bisa merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut, punya tanggung jawab terhadap masyarakat, karena masyarakat tidak hanya sebagai sumber uang, tapi juga perlu dididik, ya, misalnya. Oke, next. In socialization, mass media is the process whereby we learn and internalize the values, the beliefs, and norms of culture, and in so doing develop a sense of self. Ya, jadi ketika kita
menyimak media massa sebagai khalayak, ya, maka apabila kontennya ini ideal, ya, sesuai dengan cita-cita yang luhur, maka akan memberikan value. Value itu apa? Nilai. Belief, kepercayaan. Norm itu apa? Norma, budaya, ya, dan juga mengembangkan apa? Rasa tentang diri Anda sebagai apa? Manusia, ya. Sisi humanis. Nah, kenapa sih orang-orang sosial itu banyak yang bijak dibanding misalnya orang eksak, ya? Mungkin orang eksak itu pintar-pintar, canggih gitu, pemikirannya teknis gitu kan, tapi kadang-kadang saklek, ya, karena kurang mempelajari humanisme, ya, rasa kemanusiaannya minim gitu ya, kurikulumnya lebih minim dibandingkan orang-orang sosial, ya. Nah, bagaimana supaya norma budaya di Indonesia, bangsa kita ini tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan juga pengaruh-pengaruh asing. Ya, inilah yang ideal. Oke, bentuk yang idealnya. Tapi ya sulit ya kadang-kadang membuat suatu konten yang ideal yang mencakup keseluruhan ini. Oke, kita lihat lagi yang lain. Next. Nah, oke, what about the process of spreading the information from the mass media for the social relation? Okay, media will start with spreading information, and those information will be accepted by the audience, and then the audience will learn. Yeah, will learn about the world from what they watch, from what they hear or listen to, and then they will implement the knowledge and information by interacting with one another, discussing about the content that they have just watched or the article they have just read. And it will also strengthen the social relation among people after they have the interaction for discussing about the content of media. Oke, ini adalah proses di mana media massa memiliki relasi sosial, ya, yang dimulai dari apa? Menyebarkan informasi. Setelah menyebarkan informasi, khalayak akan menerimanya, ya. Setelah mendapatkan input pengetahuan, ya, mereka akan mempelajari dunia ini sesuai yang mereka tonton. Ya, misalnya ada berita mengenai apa cara misalnya mendidik anak di rumah dengan baik, ya kan? Maka misalnya ibu-ibu rumah tangga dan termasuk ayah-ayah akan belajar dari misalnya tayangan televisi yang mengajarkan cara mendidik anak-anak di rumah, gitu ya. Setelah itu mereka akan berinteraksi, misalnya ibu-ibu rumah tangga ngobrol dengan tetangganya, teman-temannya di PKK misalnya, ya, atau bapak-bapak sama teman-temannya. Oh, kemarin tuh acara bagus ya, kita jadi tahu cara mendidik anak di rumah dengan baik, gitu, yang menerapkan nilai-nilai yang positif kepada anak-anak, kemandirian misalnya, ya. Kemudian jiwa sosial yang tinggi. Kemudian dengan diskusi dengan teman-temannya itu akan memperkuat apa? hubungan sosial bila dilihat dari segi pandang yang positif, ya. Ini mungkin bentuk idealnya, ini, yang ujung-ujungnya akan memperkuat hubungan sosial. Ini kalau dilihat dari segi positif, ya. Kalau tadi kan segi negatif, sekarang segi positif. Okay, what about a sociology of media? So, media can be also perceived by sociologists. In 1959, C. Wright Mills, an American sociologist, defined a media that enables us to see the connection between private troubles and public issues, suggests that we can understand the condition of the individual only by situating the person in the larger context of society. Dari sudut pandang sosiologi, bahwa perspektif sosiologi akan membuat kita melihat hubungan antara masalah pribadi, private trouble, dengan isu masyarakat. Apa sih bedanya? Nah, ya, apa sih bedanya masalah pribadi dengan isu masyarakat? Sama-sama masalah, ya. Oke.
Ini menjelaskan bahwa ketika seorang individu disituasikan sebagai orang di konteks yang lebih luas dalam masyarakat, maka ini akan menjadi public issue. Ngerti nggak? Ya, saya jelaskan lebih mudah lagi gini. Misalnya di sini ada AI ya. Nah, AI itu misalnya bukan public figure, terus punya masalah di keluarga, ya misalnya. Karena AI ini bukan public figure, maka ini akan menjadi masalah pribadi saja, ya. Tapi misalnya Sandi ini seorang public figure, ya, misalnya aktor di suatu sinetron. Kemudian punya masalah di rumah tangganya. Orang-orang jadi kepo, pengen tahu kenapa sih Sandi yang aktor di FTV ini misalnya ya ada masalah, gitu kan? Apa pemicunya? Nah inilah ketika Sandi menjadi public issue karena Sandi adalah seorang public figure yang orang-orang akan mencari informasinya sehingga ini akan menjadi suatu konteks sosial, bahkan orang-orang akan menjadi apa? Misalnya terpengaruh dengan berita ini, terpengaruh. Ada yang misalnya mendukung, misalnya apa? Wah ini mendukung Sandi udah misalnya lebih baik mencari lagi pasangan lain ya daripada dengan pacarnya yang sekarang gitu ya. Saya kasihan gitu misalnya Sandi ini seperti tidak bahagia misalnya. Jadi kepo kan, jadi peduli ya karena Sandi public figure. Atau misalnya ada yang mendukung, ada yang tidak setuju. Wah bagusnya nih Sandi itu baikan lagi nih sama pacarnya karena mereka pasangan serasi gitu kan. Orang-orang ngomongin padahal nggak kenal Sandi. Inilah ketika konteks personal juga bisa jadi public issue. Atau presiden masalah kecil aja bisa jadi konteks yang sangat besar dalam permasyarakat. Ya, oke. Relationship between institutions. Okay, the importance of social relation in mass media. There are three levels of relation that we have. The first one is relationship between institutions, the media industry and the government. Ya, hubungan antara industri media dan pemerintah. Tentunya pemerintah akan mengatur apa isi dari suatu media, ya. Ketika itu melanggar undang-undang, misalnya secara spesifik undang-undang ITE, ya, maka itu akan diblok oleh Kominfo, misalnya kalau internet. Atau KPI akan melakukan pemberhentian tayangan atau sensor bila mana ada yang melanggar aturan tersebut yang sudah dibuat oleh undang-undang ya di suatu negara atau negara Indonesia pada khususnya. Yang kedua adalah hubungan antara institusi ya, institutional role and position. Artinya orang-orang yang bekerja di media akan memiliki job desk masing-masing dan akan saling apa? Mendukung atau menyupport supaya memperoleh hasil yang terbaik dalam suatu produksi media. Misalnya dalam suatu perfilman ada screenwriter, ya, yaitu penulis ceritanya, naskah ceritanya. Ada head of motion picture studio, kepala dari studionya, produksi studio. Ada director, sutradara, ya, ada actors and actress, ya. Kemudian ada kameramen dan lain-lain, video editor, ya. Nah inilah mereka akan bersinergi untuk memproduksi suatu film misalnya yang terbaik ya dengan usaha-usaha tertentu. Level yang ketiga adalah relationship between institution and individual. Hubungan antara institusi dan individu. Nah, individu ini adalah khalayak maksudnya yang menggunakan media ya seperti misalnya kalau nonton ya itu viewers istilahnya ya atau audiens. Kalau baca itu ya readers atau pembaca. Nah, ini akan mempengaruhi apa? Pemikiran orang yang nonton dan membaca, gaya hidup. Ya bisa aja udah nonton perilakunya jadi konsumtif ya atau udah nonton perilakunya jadi agresif.
atau bahkan sudah nonton perilakunya jadi humanis, tergantung tayangan yang ditontonnya, ya nggak? Next, social structure describes any recurring pattern of social behavior. Agency is intentional and undetermined human action. Ya, jadi akan ada suatu pola perilaku yang terbentuk di masyarakat ketika mereka mengadopsi media sebagai hiburan, sebagai tontonan, atau sebagai hal yang memberikan informasi bagi mereka, sehingga ini harus dibatasi. Ya, ada agensi yang juga harus mempertimbangkan niatnya ya dalam menyebarkan informasi, karena ini akan mempengaruhi tindakan-tindakan manusia. Ya, oke, jadi jangan sembarangan menyebarkan informasi, karena ini akan berdampak, gitu maksudnya ya. Next, oke, a model of media and social world. Kalau kita lihat di sini, social world ini masyarakat ada di tengah, ya. Oke, ini akan terbentuk karena mereka sudah membaca dan menonton sesuatu dari media yang disampaikan oleh teknologi, disebarkan ke khalayak melalui suatu perusahaan media atau industri media ya, yang menyebarkannya ke penonton atau pembaca. Kemudian pesannya, ya produk-produk dari media ini adalah pesan-pesan yang disampaikan melalui tayangan dan artikel kepada pembacanya, sehingga membentuklah pola pemikiran masyarakat di suatu tempat, gitu ya. Next, nah ada juga civil rights movement atau strike or demonstration, ya. Morris 1984, we can think of the social movement as a part of non-social world insofar as it exists independently of our four components that occupies the center position in our model. Ketika khalayak sudah muak dengan pemberitaan di media, maka mereka akan melakukan demonstrasi, pergerakan sosial. Ya, misalnya contoh di Iran dulu ada buku Satanic Verses yang dikarang oleh Salman Rushdie, tapi itu misalnya menghina Al-Quran, dan orang-orang Iran marah. Salman Rushdie ini orang Iran juga, cuma dia sesat ya pemahaman agamanya. Nah, bahkan diberi gelar Sir oleh Inggris. Nah, marahlah masyarakat kepada Salman Rushdie, ya. Atau di Amerika dulu ada orang Afrika sebelum pandemi itu yang dibunuh polisi kulit putih. Jadi si orang keturunan Afrika ini dituduh tidak bayar di suatu kasir, sehingga dijatuhkan di lantai dan si lehernya diinjak oleh sepatu sampai meninggal, kehabisan nafas. Disinilah orang Amerika marah, melakukan pergerakan Black Lives Matter, ya, di mana ras Afrika itu juga manusia, ya, jangan dibuat seperti hewan misalnya ya. Nah, inilah salah satu contoh ya. Oke, sekian dulu. Nanti setelah ini saya akan kasih 2 pertanyaan untuk Anda jawab di luar sesi Zoom ya. Boleh sholat dulu sambil makan ya. Nanti kalau sudah sambil mengerjakan kirim ke email gitu ya. Oke, saya sambil absen dulu. Di sini ada Agung, nggak ada ya? Ai ada. Oke, Agung kemana? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Atau di screenshot aja. Ada yang punya screenshot? Ya, bisa di screenshot tapi kirim ke grup. Nanti biar saya absen. Baik Pak. Ya baik. Oleh Sandi ya. Silakan Sandi kirim nanti screenshotnya ke grup biar saya gampang absen ya. Oke, sekian dulu. Baik, Anda silakan untuk sholat. Sudah di screenshot belum? Sudah Pak.